Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1978 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menguatkan kami semua yang lemah. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ayat 19. Di bawah perikop, pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya, sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maseya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata. Tenanglah, hari ini
adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir, 7 hari lamanya, mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel kembali merayakan hari raya Pondok Daun yang sudah lama mereka tidak lakukan. Terakhir itu dirayakan waktu Yosua bin Nun masuk ke tanah perjanjian di tanah Kanaan. Tapi setelah itu tidak lagi dilakukan, tidak lagi diperingati, tidak lagi dirayakan. Nanti setelah di zaman Nehemia, ketika Nehemia memanggil Ezra untuk meneliti hukum Taurat, barulah mereka menemukan bahwa ada pesan penting dari Tuhan buat umat Tuhan yang terdapat di dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 39 sampai ayat 43 tentang perihal perayaan Pondok Daun. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mendalami Taurat Tuhan itu, akhirnya mereka menyadari bahwa ada satu perayaan bagi umat Tuhan yang sudah lama mereka umat Tuhan tidak lakukan. Dan mereka baru lakukan kembali di zaman Nehemia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Ezra mendalami kebenaran firman Tuhan ini, dan semua rakyat mengerti firman Tuhan ini, mereka kembali menggemakan untuk merayakan hari raya Pondok Daun ini setiap tahun di bulan ke-7 selama 7 hari. Haleluya. Saudara perhatikan, apa yang harus mereka umat Tuhan lakukan untuk menyambut hari raya Pondok Daun? Yang pertama, saya melihat di sini bahwa semua orang harus berkumpul. Saudara perhatikan ayat 2. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam merayakan hari raya Pondok Daun, semua umat Tuhan harus berkumpul. Harus bersatu, berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama merayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks firman Tuhan ini, kita tidak boleh sendiri.
untuk merayakan hari raya besar ini tidak boleh sendiri. Bahkan firman Tuhan dikatakan semua orang wajib untuk memasak makanan yang sedap, yang manis rasanya, dan membagikan bagi mereka yang tidak mampu. Jadi tidak ada yang terkecuali. Semua harus merayakan hari sukacita itu. Di mana hari raya Pondok Daun itu memperingati mereka. Bagaimana Tuhan telah beracara dengan luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan. Dan sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang subur, yang kaya, yang penuh susu dan madunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pelajaran yang pertama yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita harus berkumpul. Kita harus bersatu. Amin. Saudara, ketika umat Tuhan bersatu, gereja Tuhan bersatu. Wow, saya percaya saudara, ada terobosan besar yang akan terjadi. Baik dalam lingkungan kita, terlebih lagi di bangsa kita Indonesia. Ketika gereja Tuhan bersatu, gereja besar, gereja kecil, gereja di kota, gereja di desa, bersatu, maka itu ada kekuatan yang besar yang akan Tuhan nyatakan kuasanya kepada kita semua, gereja Tuhan. Amin. Jadi gereja Tuhan harus bersatu. Kita ini satu tubuh, saudara. Mau dia besar, mau dia kecil, saudara, kita satu tubuh. Kalau kaki saudara ketusuk paku, saudara, semua organ tubuh itu akan merasakannya. Karena satu tubuh itu semua terkoneksi, saudara. Urat-urat sarafnya, aliran darahnya, itu terkoneksi satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu. Supaya kekuatan Tuhan bekerja dengan luar biasa atas kehidupan kita, di lingkungan kita, terlebih di negeri kita tercinta, Indonesia. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari pelajaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa semua orang harus mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 3, saudara lihat bahwa semua orang, mau laki-laki mau perempuan, wajib mendengar firman Tuhan. Amin. Mendengar dan mengerti. Artinya kita betul-betul belajar. Kita betul-betul menyimak apa yang disampaikan. Amin. Bukan tidur, bukan menghayal, bukan konsentrasi kita terpecah-pecah, saudara, tubuh kita ada di dalam ibadah itu di gereja, tetapi pikiran kita ada di rumah, ada di harta benda kita, karena kita mungkin beli mobil baru, sehingga kita ada di dalam gereja itu, tetapi pikiran kita bercabang ke sana kemari. Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu mengerti. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan tapi tidak mengerti, berarti ada yang salah dengan diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang harus mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman yang disampaikan. Yang ketiga, semua orang harus menghormati firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 6 di sana. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, perhatikan, semua orang apa? Bangkit berdiri. Amin. Jadi saudara, saya melihat di sini bahwa semua orang harus menghormati firman. Amin. Saudara, tanda mereka menghormati firman, ketika firman Tuhan dibacakan, mereka berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ada banyak orang yang tidak menghormati firman. Ketika firman Tuhan disampaikan justru keluar, saudara. Tidak konsentrasi, mendengar, malah main HP, saudara. Saudara tidak menghormati firman. Apalagi mereka yang tidur di saat firman Tuhan disampaikan. Saudara melecehkan Tuhan. Saudara tidak menghormati Tuhan. Dan orang yang tidak menghormati Tuhan, mereka akan celaka. Saudara bertobat, saudara. Hormati firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman, dengarkan dia. Sebab Tuhan memakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan.
Amin. Yang berikut saudara yang keempat. Semua orang harus memuji Tuhan. Saudara, orang yang datang dalam hari raya Pondok Daun itu, mereka harus memuji menyembah Tuhan. Di ayat 7 di sana saudara perhatikan bahwa mereka mengangkat tangan, mereka berlutut, mereka sujud, menyembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi, kalau ada orang berdoa angkat tangan, orang berlutut, saudara, itu alkitabiah. Amin. Jadi jangan menganggap, oh ini nggak benar ini. Yang benar ini yang diam, yang hening. Saudara, tidak juga seperti itu. Ini alkitabiah, saudara. Bahkan di dalam kitab Mazmur kita belajar bahwa umat Tuhan itu harus memuji Tuhan, harus bersorak-sorai. Kita belajar dari Daud, ketika dia menang dalam peperangan, dia menari-nari, saudara, dengan sukacita. Itu alkitabiah, saudara. Bertepuk tangan, memuji Tuhan, itu alkitabiah. Amin. Jangan menghakimi, oh gereja yang memuji Tuhan, bertepuk tangan, mengangkat tangan, menari-nari, oh itu sesat, saudara. Saudara, jangan kita menghakimi seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat, semua orang bisa berekspresi di dalam dia memuji menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghakimi. Orang yang diam, oh ini nggak ada Roh Kudusnya. Orang yang senang memuji menyembah Tuhan, bertepuk tangan, saudara bilang nggak alkitabiah nih. Yang begini-begini tidak alkitabiah. Jangan menghakimi, saudara. Kita semua bebas berekspresi. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mau berdiam, kita mau bersorak-sorai, itu pilihan kita. Jangan kita menghakimi orang yang tidak sama dengan kita, kita bilang mereka sesat. Jangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang harus memuji Tuhan. Yang kelima, semua orang harus belajar dan siap diajar. Saya perhatikan ayat 8 di sana, bahwa orang-orang Lewi ini mengajar Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Jadi artinya, semua orang harus belajar, siap diajar oleh firman Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan itu di ayat 9 di situ dikatakan harus jelas. Ketika firman Tuhan dibacakan harus jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan firman Tuhan itu dimengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi apa yang saudara sampaikan itu saudara sendiri bingung, apalagi jemaat saudara. Tambah bingung saudara. Mereka nggak mengerti. Ajar mereka saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala mengajar jemaat. Supaya mereka apa? Paham, mengerti. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen tidak menjadi pelaku-pelaku firman? Karena mereka tidak mengerti. Saudara, kita harus ajarkan mereka bagaimana berdoa, bagaimana melayani, bagaimana menjadi hamba Tuhan, bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Kita harus ajarkan mereka. Amin. Jadi, semua orang wajib belajar. Saudara harus siap diajar. Saya perhatikan, orang Lewi mengajar umat Tuhan, mereka berdiri. Artinya mereka siap. Amin. Siap sedia untuk belajar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keenam, semua orang harus bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 11, ayat 12, saudara. Jangan bersusah hati. Hari ini hari sukacita. Amin. Firman Tuhan di ayat 11 di kalimat terakhir berkata begini. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Haleluya.
Kalau saudara orang percaya tetapi saudara bersusah hati, saudara murung-murung, diserang oleh kuasa kegelapan dari orang-orang yang tidak senang dengan saudara, saudara kena saudara. Karena apa? Saudara bersusah hati. Firman Tuhan dikatakan, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Orang mau berniat jahat kepada saudara, saudara tetap sukacita. Padahal dalam situasi yang gawat, dalam situasi yang susah, saudara tetap sukacita karena Tuhan, itu akan menjaga, melindungi, dan memberkati saudara. Amin. Jadi tetap sukacita. Apapun yang terjadi, suka dan duka, tetap bersukacita. Haleluya. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, saudara. Semua orang harus mentaati firman Tuhan. Nanti saudara baca di ayat 15 sampai ayat 19. Ketika Ezra belajar menelaah firman Tuhan, mereka mendapati, oh ini yang kita sudah lama tidak lakukan. Ibadah raya Pondok Daud. Dan mereka harus melakukannya sebagai bentuk ketaatan mereka pada perintah firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau umat Tuhan itu taat saja. Taat pada apa yang firman Tuhan sampaikan. Di saat kita taat, kita pasti diberkati. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Ada 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyambut Hari Raya Pondok Daun. Kalau bisa saya katakan, saudara, izinkan saya katakan, dalam konteks sekarang ini, menyambut Hari Natal. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus berkumpul. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan orang percaya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan di sana. Kita harus menghormati firman Tuhan yang disampaikan, yang sudah berbicara kepada kita. Dan semua orang harus memuji Tuhan. Semua orang juga harus siap diajar firman Tuhan. Semua orang harus bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, semua orang harus mentaati firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak terasa sebentar lagi tanggal 12 Desember kita akan masuk di dalam renungan pagi hari ke-2000. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa 2000 hari renungan pagi ini mengudara tanpa satu pun hari yang absen, saudara. Artinya setiap hari selama 2000 hari ini, selama 5 tahun lebih ini mengudara memberkati saudara. Mari kita lakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita berbagi berkat. Kita akan bagi-bagikan paket Natal saudara untuk orang-orang yang ada di luar sana. Supaya kita betul-betul jadi berkat. Seperti yang kita lakukan di hari ke-365 hari setahun, hari ke-500, hari ke-1000, hari ke-1500, dan ini hari ke-2000. Mari kita mau jadi berkat, saudara, bagi orang-orang yang ada di luar sana. Saudara yang mau menabur, mensukseskan acara ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank BNI di nomor rekening 1619570788.
16 19 57 07 88 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati semua yang mendengar kabar baik ini, semua diberkati Tuhan. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.